Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVmu. Lazismu Jawa Timur optimis mampu memenuhi target perolehan hewan kurban 7 miliar di tahun 2023 ini untuk memenuhi target Lazismu nasional sebanyak 15 miliar. Optimisme Lazismu Jawa Timur untuk bisa memenuhi target hewan kurban yang akan digunakan untuk program ketahanan pangan sangatlah beralasan. Di samping persiapan yang lebih matang, sudah tidak lagi muncul penyakit mulut dan kuku atau PMK di hewan kurban sapi dan kambing, memberikan rasa aman bagi pengkurban untuk menitipkan hewan kurbannya di Lazismu. Lazismu menargetkan perolehan kurban untuk tahun 1444 Hijriah sebesar 7 miliar rupiah. Ini berarti separuh dari target Lazismu secara nasional. Lazismu Jawa Timur sudah berpengalaman 11 tahun menangani hewan kurban untuk ketahanan pangan dengan cara dikalengkan. Strategi Lazismu dalam penanganan hewan kurban diantaranya hanya membeli hewan kurban di lokasi terdekat dengan rumah potong hewan yang sudah bekerja sama dengan Lazismu. Hal ini mampu mengurangi harga hewan kurban itu sendiri. Selain dikalengkan, daging kurban juga dibekukan dan akan didistribusikan ke kebutuhan darurat pangan dan panti asuhan. Sekretaris Lazismu Jawa Timur Muhammad Masruh mengatakan, daging kurban untuk ketahanan pangan sangatlah tepat karena mempunyai masa konsumsi yang lebih lama. Diusung mulai melalui Lazismu pusat, kemudian kita lanjutkan di Lazismu wilayah berkaitan dengan ketahanan pangan ini kita wujudkan dengan kurban kemasan. Kenapa? Kita melihat kurban yang ada di masjid, di masyarakat kita, di lembaga-lembaga yang lain itu masih berlebih. Kemudian harus dihabiskan dalam waktu yang singkat. Sehingga proses itu tidak membuat kita untuk menyiapkan ketahanan pangan yang bisa jadi sewaktu-waktu ada bencana maupun kasus-kasus yang lain. Sehingga untuk tahun ini Lazismu wilayah mempunyai target 7 miliar untuk korban kemasan. Sedangkan Lazismu pusat itu mempunyai target 15 miliar untuk korban kemasan. Korban kemasan yang sudah diproduksi nanti akan didistribusikan ke seluruh lokasi di Indonesia. Untuk kali ini, Lazismu mempunyai beberapa inovasi. Yang pertama, inovasi fundraising atau penghimpunan. Untuk fundraising, kita menggunakan teknologi digital. Sehingga kita menggunakan website crowdfunding untuk mendapatkan atau mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam kurban guide tahun ini. Kemudian proses. Inovasi proses di Lazismu kita bekerja sama dengan 3 RPH terbesar di Jawa Timur. Ada di Magetan, Krian, dan Blitar. Semuanya dilakukan oleh RPH profesional dengan standar syar'i yang telah kita tetapkan. Kemudian kita juga punya inovasi pengemasan. Pengemasannya juga kita menggunakan perusahaan yang sudah terbiasa dalam menggunakan kaleng kemasan, langsung kemasan, sehingga kemasan ini nanti akan tahan selama 3 tahun. Walaupun setahun nanti insya Allah sudah habis. Kemudian ada inovasi yang lain, yaitu inovasi distribusi. Dalam distribusi kita sudah bekerja sama dengan beberapa jamaah kita yang sudah bergerak di bidang distribusi. Harapan ini nanti akan segera cepat tersalurkan ke pihak-pihak yang sudah membutuhkan dan tertuang di kerjasama kita. Lazismu Jawa Timur juga membuka kerjasama dengan lembaga lain yang berkeinginan daging kurbannya untuk ketahanan pangan dan bisa mencantumkan nama lembaganya.
Hingga saat ini Lazismu Jawa Timur masih menerima hewan kurban untuk dikalengkan dan akan ditutup sehari sebelum Hari Raya Idul Adha mendatang. Ahmad Sutikon memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur.